Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Selamat siang. Teteh teteh. Siang, Bapak. Alhamdulillah. Bapak, Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Namun alangkah baiknya supaya nanti dalam kita belajar itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan untuk seluruh anak didik kita, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan untuk berdoa kita membaca Bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teteh-teteh yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Sebelum kita mulai ke materi, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, yaitu nanti kita akan bersama-sama menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan tujuan diutusnya Rasul dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi nanti kita akan belajar 3 submateri yang ada pada bab ini ya. Selanjutnya langsung kita ke yang pertama. Apa yang pertama? Ya, yang pertama adalah makna iman kepada Rasulullah. Namun sebelumnya pasti anak-anak sudah tahu semua ya. Setelah kemarin pertemuan dari fase 2 atau fase 3 awal itu sudah membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sekarang kita melanjutkan yaitu iman kepada Rasul Allah. Apa itu iman? Ada yang tahu iman? Percaya, Pak. Nah, bagus, Pak Banar. Iman itu artinya percaya. Percaya itu dimensinya dimensi yang kasat mata ya. Jadi kalau percaya itu tidak harus dibuktikan dengan kita melihatnya. Cukup dalam hati kita percaya. Nah, kemudian dalam kaitannya iman kepada Rasul-Rasul Allah, berarti kita harus percaya bahwa Allah itu mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh untuk kita semua. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke berapa ini? Ayat lupa. Bentar. Nah, ayat ke-21. Maaf ya, ayat ke-21 surat Al-Ahzab yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, itulah ya bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu. Jadi Rasul itu sebagai teladan dan contoh bagi kita semua selaku manusia yang membimbing kita menuju ke jalan yang benar. Makanya nanti di sub materi yang ketiga itu tujuan diutusnya Rasul akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua selanjutnya yaitu ke sifat ya. Sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama ada sifat wajib dulu. Artinya Rasul-Rasulullah itu mempunyai sifat yang harus dimiliki. Nah, ini ada 4 ya. Nanti akan kita jelaskan. Yang pertama yaitu sidik. Apa sidik? Sidik itu berucap dan bertingkah laku yang benar. Ya, paham ya? Sidik ya? Paham? Paham, Pak. Alhamdulillah. Kita hafal bareng-bareng. Sidik itu
berucap dan bertingkah laku yang benar, ya. Kemudian yang kedua, Rasul mempunyai sifat tablik, artinya menyampaikan seluruh wahyu kepada umat-umatnya. Jadi Rasul itu punya sifat tablik, menyampaikan. Jadi Rasul harus menyampaikan apa wahyu yang diturunkan dari Allah untuk disampaikan kepada manusia atau umat-umatnya. Yang ketiga yaitu sifat amanah. Nah, ini sifat yang ketiga yang harus dimiliki seorang rasul yaitu amanah. Artinya apa? Artinya dapat dipercaya. Jadi mustahil nanti kalau rasul itu berbohong. Jadi kalau ada orang ngaku rasul, nah itu berarti orang yang kadzab atau pembohong. Yang terakhir atau yang keempat yaitu rasul mempunyai sifat fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Jadi tidak ada ya anak-anak ya rasul itu yang bodoh ya. Jadi semua rasul-rasul itu cerdas. Nah, mudah-mudahan kita semua ini ya, mudah-mudahan diberikan kecerdasan supaya ilmu kita bisa bermanfaat. Nah, itulah 4 sifat wajib bagi Bagi rasul, yaitu yang pertama sidik, amanah, tablik, amanah, fatonah. Nah, kita sudah tahu semua 4 sifat wajib bagi Rasul. Kemudian nanti ada lawan katanya atau sifat kebalikan dari sifat wajib, yaitu sifat mustahil. Ini ya, sama berarti ada 4 juga sifat mustahil bagi Rasul. Artinya Rasul mustahil punya sifat yang 4 ini. Atau kebalikan dari sifat yang wajib tadi. Yang pertama yaitu kizib atau lawan kata daripada sidik. Kalau sidik itu benar, benar, kizib berarti artinya tidak bohong, benar, bohong. Mustahil ya, Rasul bohong. Itu berarti Rasulnya Rasul KW berapa itu? Nggak tahu. Ya. Kemudian yang ketiga ada hitman. Hitman itu kebalikan dari lawan kata tablik. Tablik. Sifat tablik ya. Artinya Rasul tidak mungkin menyembunyikan ajarannya. Karena Rasul punya tugas tablik, yaitu sifat tablik menyampaikan. Itu Menyampaikan. kebalikannya yaitu kitman, kebalikan tablik. Kemudian yang ketiga yaitu sifat khianat. Ini mustahil Rasul juga berkhianat. Di Rasul-Rasul Allah semuanya mempunyai sifat amanah ya, yaitu dapat dipercaya. Terakhir sifat mustahil bagi Rasul yaitu baladah. Apa itu baladah? Baladah artinya bodoh. Nah, ini Rasul tidak mungkin bodoh ya. Karena Rasul itu manusia pilihan Allah. Kemudian sebelum melanjutkan ke submateri yang terakhir atau yang ketiga, Bapak tanya dulu nih. Dari 4 sifat ini, ya, dari 4 sifat wajib dan sifat mustahil, ada yang belum paham? paham semua Pak. Alhamdulillah, insya Allah kelas 12 ini pinter-pinter semua, cerdas-cerdas semua. Ya. Amin. Kemudian Rasul itu laki-laki atau perempuan ini kira-kira? Laki-laki. Oh, laki-laki ya. Ingat, Rasul itu laki-laki, nggak ada yang perempuan ya. Wah, Ya. bahaya kalau nanti ada Rasul yang perempuan. Review Ya. namanya. Terus ya, itu ya 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil bagi Rasul. Nah, setelah kita sudah mengetahui, memahami arti makna iman kepada Rasul dan sifat-sifat Rasul, selanjutnya kita akan membahas ke materi selanjutnya yaitu, nah ini ya, nanti sebelum ke materi yang ketiga, ini ada penjelasan tentang berapa sih jumlah Nabi dan Rasul. Ya, ada yang tahu? Atau kita cari tahu bersama ya. Kita belajar bersama berapa sih semuanya jumlah Nabi dan Rasul. Nah, Nabi itu di dalam buku PAI kelas 4 itu dijelaskan ada 124.000 nabi. Itu jumlah nabi ya. Sedangkan rasulnya ada 313 rasul. Itu jumlah seluruhnya. Namun dari jumlah seluruh itu kita tidak wajib untuk mengimani dan mengetahui. Nah, berapa yang wajib kita imani? Yang wajib kita imani jumlah nabi dan rasul itu hanya ada 25
Nah, bentar ya, 25. Kira-kira hafal nggak ya? Insya Allah, kelas 12 hafal semua nih. Ya. Nah, nanti kita bareng-barang menghafalkan seperti pertemuan yang tadi. Ibu guru menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Pak Lukman juga akan menjelaskan tentang nama-nama Nabi dengan sebuah lagu balonku juga. Kira-kira siap Mbak ini? Nyanyi balon ada 5. Ayo, siapa? Ayo, Kak. Nah, Dar, tapi kita Siap. ganti liriknya dengan apa? Nama-nama Nabi dan Rasul. Ya, siap ya. Coba tes kompak dulu. Tepuk semangat. 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 Ngap. Semangat. Oke. Semangat. Yuk, kita mulai ya. Kita menyanyi bersama-sama menghafalkan nama-nama Nabi dan Rasul yang apa jumlahnya 25. Yo, Wahidun Isnaini salah satu. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Daud. Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan demikian kita sudah mengetahui, memahami makna iman kepada Rasul, sifat-sifat Rasul, dan kemudian jumlah Nabi dan Rasul, dan sudah hafal 25 Nabi yang wajib kita imani dan kita yakini ya. Jadi kita harus hafal nih sebagai orang Muslim harus hafal jumlah Nabi yang 25. Nah, kemudian, nah ini perbedaan ya, perbedaan Nabi dan Rasul itu sama apa beda? Ternyata Nabi dan Rasul itu berbeda. Ya. Nabi itu apa? Nabi itu tadi ya, kalau Nabi itu laki-laki semua nggak ada perempuan. Nah, Nabi itu lelaki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Dan ini poinnya di sini nih, dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Jadi hanya untuk dirinya sendiri. Ini Nabi ya. Jadi sama-sama diberikan wahyu, tapi tidak wajib untuk menyampaikan kepada orang lain atau umatnya. Nah, kalau Rasul itu lelaki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu dan dikaruniai wahyu apa untuk dirinya sendiri. Nah, ini perbedaannya dan wajib menyampaikan kepada orang lain. Jadi kalau Nabi itu hanya untuk diri sendiri, tapi kalau Rasul berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya sebagaimana Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Rasul yang terakhir yang membawa ajaran Islam. Nah, beliaulah yang menyampaikan ajaran itu sampai sekarang. Nah, itu namanya Rasul ya. Nah, itu jadi bedanya Nabi dan Rasul hanya pada tugas menyampaikan wahyunya saja. Kalau Nabi tidak wajib, kalau Rasul wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi dari perbedaan itu maka bisa kita ketahui bahwa kalau Nabi itu belum tentu Rasul, tapi kalau Rasul pasti Nabi. Nabi. Nah, itu ya. Tuh. Selanjutnya yaitu nah, ini bab terakhir yaitu tujuan diutusnya Rasul atau apa saja sih tugas-tugas Rasul yang diutus oleh Allah. Di sini Bapak membagi tiga ya dari apa tiga pokok tujuan diutusnya Rasul. Yang pertama yaitu Rasul itu diutus oleh Allah dengan tugas khusus yaitu menyampaikan wahyu kepada manusia. Terus Rasul juga diutus untuk menyampaikan pesan agar manusia selalu menyembah Allah tanpa syarat dan tanpa menyekutukannya. Inilah tugas Rasul yaitu menyampaikan wahyu sebagaimana tadi tugas Rasul ya.
diberikan wahyu dan wajib menyampaikannya kepada umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu Rasul diutus dengan tugas menyampaikan pesan berupa kabar gembira dan kabar buruk, sebagaimana pada materi sebelumnya yaitu kandungan surat Atin, ya. Itu ada kabar gembiranya kalau kita berbuat taat kepada Allah, maka akan ditempatkan di tempat yang abadi. Kebalikannya, kabar buruknya apa? Kalau kita melanggar atau melarang melanggar aturan-aturan Allah, maka kita akan ditempatkan ke tempat yang paling rendah. Nah, ini ada kabar gembira, ada kabar buruk. Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini tugas bagaimana Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, inilah makanya tujuan Rasul diutus itu semata-mata untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Sekianlah ya, anak-anak, materi daripada beriman kepada Rasulullah. Jadi, pada kesempatan kali ini kita sudah belajar bersama tentang makna atau arti iman kepada Rasulullah. Yang kedua, sudah mengetahui sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Kemudian yang ketiga, memahami tujuan diutusnya Rasul kepada umat manusia. Sampai di sini, ada yang mau bertanya atau yang belum paham? Paham semua, Pak. Alhamdulillah. Dengan demikian ya, materi pada kali ini semoga memberikan manfaat bagi kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat supaya kita bisa meniru dan meneladani dan mengaplikasikannya daripada sifat-sifat Rasul yang 4 tadi, yaitu sidik, tablik, amanah, dan fatoh. Nah, terakhir sebelum kita tutup, mari kita berdoa supaya pertemuan pembelajaran kali ini manfaat dan barokah. Amin. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.